Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Dulur-dulurku semuanya, dimanapun berada. Pada malam hari ini Mas Wahyu ingin mengajak panjenengan untuk sinau bareng ya. Mas Wahyu ingin sedikit berbagi saja tentang apa yang Mas Wahyu pahami, apa yang Mas Wahyu mengerti, yang mana Mas Wahyu itu seringkali mendengar ya, baik dari seseorang langsung ya, menyampaikan kepada Mas Wahyu, ataupun mungkin hanya sekedar ada teman-teman yang bercerita lalu sampai kepada Mas Wahyu. Jadi Mas Wahyu ingin menyampaikan ini, ya mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk panjenengan semua, yaitu tentang samurai, yang katanya samurai dari Jepang ya, yang diperebutkan, yang ada di negara kita, di Indonesia. Ada yang roll, ada yang katana dan lain sebagainya. Mas Wahyu juga tidak begitu paham, tetapi rata-rata banyak sekali yang mengejar-ngejar ini, tentang samurai ini. Yang katanya bisa putus paku lah, dan macam-macam sekali ya, macam-macam sekali keunikan daripada samurai ini. Nah, lalu banyak sekali dari dulur-dulur kita ini yang ngejar-ngejar untuk mendapatkan samurai ini. Ada yang jadi broker, ada yang jadi calon pembeli ya, macam-macam sekali, yang intinya ingin sekali menguasai atau mendapatkan samurai tersebut, yang katanya itu bisa laku sampai miliaran, mungkin sampai triliunan, katanya seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan yang sering kita dengarkan tentunya, apakah memang samurai itu ada? Jawabannya ada. Tetapi apakah samurai-samurai yang beredar di masyarakat ini adalah samurai yang asli peninggalan Jepang dan lain sebagainya? Ya kita sama-sama tidak tahu. Yang jelas kalau benda pusaka asli mengandung nilai sejarah yang sudah dikuasai pemerintahan, ya pasti ada di negaranya sana. Kalau asal usulnya dari Jepang, ya monggo dicari di museum di Jepang sana, baru itu asli. Nah, kalau yang beredaran di masyarakat, yang dibawa ke sana kemari untuk ditransaksikan ya, kalau buat Mas Wahyu, ya itu tidak ubahnya kayak orang dagang saja. Jadi ada yang jual, ada yang beli. Lalu poin apa yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ambil dari apa yang atau fenomena yang terjadi ini tentang transaksi samurai yang katanya bisa menghasilkan uang miliaran bahkan sampai triliunan? Simpel saja kalau buat Mas Wahyu. Tapi balik lagi, terserah panjenengan semua, karena kita bicara tentang kesenangan, setiap orang berbeda-beda ya, cara berpikir setiap orang berbeda-beda. Monggo silahkan sesuai dengan keyakinan yang ada di pikiran dan hati panjenengan saja. Tetapi karena Mas Wahyu di channel Sinau Urip ini ingin memberikan edukasi untuk kita belajar bareng-bareng di dalam menjalani kehidupan kita ini, agar kita tidak sampai salah di dalam melangkah atau mengambil keputusan di dalam hidup kita. Nah, untuk dulur-dulurku semuanya, kalau kita bicara samurai yang bisa putus paku, putus linggis, putus apapun itu, coba panjenengan renungkan, kalau kita memilikinya, mau buat apa sih? Ini kalau benar adanya loh ya.
Kalau kita membelinya sampai dengan harga miliaran, terus mau buat apa? Jadi kita memiliki sesuatu, mempelajari sesuatu itu kan harus tahu fungsinya. Sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dari pengetahuan atau dari barang yang kita miliki tersebut. Nah, kalau kita bicara putus paku, putus linggis, sekarang banyak kok alatnya. Alat pertukangan, ya, alat-alat mekanik dan lain sebagainya banyak yang canggih-canggih. Itu jauh lebih bermanfaat menurut Mas Wahyu. Nah, kalau kita bicara samurai mau dipakai apa? Itu kalau benar adanya loh ya. Belum lagi kalau ternyata itu adalah cara-cara dari oknum-oknum yang hanya ingin mendapatkan keuntungan baik secara pribadi maupun di organisasinya sendiri. Mungkin ada oknum-oknum kolektor dan lain sebagainya. Oknum ya. Saya tidak bicara semua. Makanya berhati-hatilah sebelum kita menginginkan atau menjalankan apapun di dalam kehidupan kita, berhati-hati. Lebih berpikir tentang fungsinya apa, manfaatnya apa untuk hidup kita. Jadi sekali lagi Mas Wahyu tidak melarang. Akan tetapi kalau endingnya atau ujung-ujungnya ini nanti hanya unsur penipuan, mau kita jadi perantara atau broker, mau kita jadi calon pembeli dengan berharap kita dapat keuntungan yang besar nanti kalau ada pembeli lagi yang berani nawar dengan harga tinggi. Sekali lagi, kalau yang asli tentunya ada di negaranya. Nah, kalau kita bicara yang ada di negara kita ini, di Indonesia, dan ditransaksikan di mana-mana, banyak sekali kita dengar, jangan mudah percaya. Makanya kembali lagi kepada fungsi dan manfaatnya itu tadi. Karena kenapa Mas Wahyu sampaikan ini? Mas Wahyu kadang ternyuh gitu loh. Kok banyak sekali yang masih percaya dengan hal-hal seperti ini. Jangan sampai kita itu nantinya menyesal. Kalau sudah habis semuanya, uangnya habis, bahkan rumahnya sudah terjual mungkin, hanya untuk mengejar sebuah samurai yang katanya bisa putus paku, putus linggis, besi, dan lain-lain. Dan mengandung nilai ekonomis yang sangat besar sekali. Bisa laku sampai ratusan miliar atau triliunan. Ya, lebih baik uang kita pakai untuk sesuatu yang jauh lebih manfaat. Misalkan ya untuk jual beli tanah kek, atau mungkin jual beli mobil kek, ya jual beli kendaraan, atau dagang apalah yang jelas saja. Yang jelas, yang benar, yang nggak melanggar hukum. Karena apa? Kalau kita bicara tentang transaksi samurai ini, bisa juga kita melanggar hukum. Nah, kalau kita masuk di dalam ranah penipuan, jelas ada unsur pidananya. Nah, untuk itu saya berpesan ke dulur-dulur semua, selalu waspada, hati-hati, jangan mudah percaya, ya. Lebih berpikir ke fungsi dan manfaat saja kalau kita mau membeli suatu barang. Jadi tidak hanya asal memikirkan hawa nafsunya saja karena kepingin dapat untung besar tapi malah jenengan yang buntung besar nanti. Jangan. Jadi ini sedikit saja penjabaran dari Mas Wahyu ya tentang samurai. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat panjenengan tanpa menyinggung pihak manapun. Mas Wahyu hanya bermaksud ingin mengedukasi kepada dulur-dulur yang mau menerimanya saja. Kalau yang masih percaya dengan hal begituan, ya monggo, itu hak pribadi panjenengan. Yang penting Mas Wahyu di sini hanya ingin kita saling mengingatkan saja. Terima kasih, semoga sedikit penjelasan dari Mas Wahyu ini bisa bermanfaat buat dulur-dulur semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.